Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara mahasiswa. Selamat tahun baru. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan semangat baru, hari baru, kalender baru. Ya, walaupun sebenarnya semesternya udah nggak baru, udah mau habis. Ini kelas lain udah selesai, kita masih ada utang. Jadi harus diselesaikan. Hari ini kita lanjut kuliah kita. Materi kita adalah praktikum pemrograman web. Jadi tunggu saya cek dulu teorinya itu masih harus berapa pertemuan ya. Kalau masalahnya kelas praktikum itu baru 9 pertemuan. Nanti saya disemprit karena tidak memenuhi syarat minimal. Ntar ya. Bentar. Pemrograman web mana dia? Sebelas. Wah, itu juga masih kurang ya. Cuman apalagi materi praktikum kita masih tertinggal jauh. Kalau masih banyak ya. Kita harus penuhi minimal 14 pertemuan, sementara kelas teori pemrograman web itu baru 11, jadi kita masih ngutang 3. Aduh. Dan kelas praktikum ini baru 9. Ya, kita ngutangnya 5. Tapi hari ini kita kejar, jadi pagi ini sama nanti siang sesinya adalah praktikum pemrograman web. Ya, nanti kita lihat kelas teori itu gimana. Oke. Hari ini saya akan tunjukkan, kita masih lanjut tentang web backend, ya, membangun service di sisi backend. Tahun lalu, apa kendalanya? Kita bahas apa praktikum yang lalu? Ada yang ingat? Pembahasannya juga seputar apa lagi? Seputar back-end, tapi saya nggak ingat apa materinya. Aku lihat dulu rekamannya. Web services. SQL ya, tentang SQL. Di praktikum sayangnya kita belum bisa pakai itu ya, belum bisa pakai servernya, nanti kita coba lagi. Hari ini saya mau tunjukkan dulu sebelum kita masuk ke sesi ke materi yang terkait dengan database. Saya mau tunjukkan dulu bagaimana sih kita bangun web service-nya. Ya. Nah, hari ini juga saya mau kenalkan selain Node.js yang kita sudah pakai, saya juga kenalkan tentang framework yang digunakan untuk membangun API, membangun service dan API. Namanya Happy, bukan happy, Happy, ya, HAPI, Happy framework itu membantu kita untuk membangun web service di sisi backend. Kenapa kita pakai framework? Saya kira sudah pernah saya jelasin di kelas web kita yang lain, mungkin di desain, ya, saya kenalkan tentang framework, saya kenalkan tentang template. Itu kalau framework kita dibantu, kita sudah disediakan fungsi-fungsi yang tinggal kita panggil. Karena kalau kita menggunakan membangun web service itu dari nol, ya, seperti yang saya contohkan di minggu yang sebelum, di praktikum kita yang terakhir, kalau kita mulainya dari nol, itu banyak kode yang harus kita bikin. Ya, makin kompleks kita punya aplikasi, makin kompleks kita punya sistem yang kita bangun, maka kodenya juga makin banyak. Maka sebagian itu ditangani oleh framework. Kita pakai bantuan framework. Jadi sudah tersedia fungsi-fungsinya, tinggal kita panggil.
dan itu akan menghemat waktu pengembangan aplikasi dan menghemat kode. Padahal sebenarnya juga ketika aplikasi kita kompleks, ya, saya di kelas decoding itu ada kelas namanya fundamental backend, ya, itu ternyata codingnya luar biasa, padahal itu pakai HAPI, pakai framework, ya. Udah pakai framework masih rumit gitu. Saya bayangkan kalau tidak pakai framework. Nah, hari ini kita akan coba membuat sebuah layanan service di back-end, ya, API, web services menggunakan framework. Nah, saya minta maaf karena saya tidak sempat. Aduh, ini libur tapi kita juga liburnya tinggal cuman 3 hari di 24, 25, 26. Kemudian 4 hari di tahun baru kemarin. Jadi ya tetap sibuk, masih ada yang harus kita kerjakan. Jadi sampai hari ini juga saya tidak sempat bikin modul praktikum. Maka saya harapkan saudara-saudara bisa ngikuti ya step by step-nya. Jadi siapkan laptopnya, siapkan komputernya, terus coba diikuti step by step. Nanti kalau mau diulangi baru diulangi lewat rekaman video. Ya. Kenapa saya minta kalian step by step? Supaya kalau ada masalah bisa langsung kita komunikasikan, bisa langsung kita konsultasikan. Ya, tapi kalau kalian mengandalkan rekaman video saja, nanti nanyanya mungkin nunggu atau malas, ya kan? Gitu. So, saya harap kalian udah siapkan. Tadi di grup chat WhatsApp juga saya sudah sampaikan. Oke ya. Nah, yang pertama kita siapkan tentu adalah pastikan di komputermu sudah terinstall Node.js ya, ingat ya. Saya kira udah nggak masalah karena kita sudah pakai sekian kali praktikum ya. So kita bikin folder baru dulu. Tunggu, saya simpan di barang. Web dev web praktikum. Bukan di sini. Web dev praktikum di sini. PWeb 211. Ini praktikum berapa ya? Ya udah, saya bikin aja praktikum 9 ya. New folder. Praktikum 9. Kalian boleh ikut ya, silakan. Praktikum 9, bikin foldernya. Karena ini sesi ini sesi ke-10, harusnya praktikum 10 ya udah nggak apa. Saya pakai nama praktikum 9 aja yang menyesuaikan aja dengan yang ada. Oke. Nah, sekarang dari Visual Studio Code kita buka ya. Kita akses foldernya, file, open folder. Kemudian kita cari. Saya simpannya di sini. Ini, praktikum 9, select. Tutup mini get started, ya. Oke, sekarang saya ada di praktikum 9, folder kosong. Udah, yang lain udah ngikut? Halo, halo? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oh ya, nanti saya lupa. Kalau saya tanya, nanti saya suruh angkat tangan ya yang sudah. Oke ya. Nah, sekarang kita buka terminal. Seperti biasa, terminal. New terminal. Ini dia. Kemudian kita lakukan persiapan. Persiapan untuk menggunakan, untuk membangun sebuah aplikasi sebenarnya, ini mestinya saya tunjukin dari awal ya.
apa lagi namanya? Ketika kita membuat sebuah aplikasi, harusnya langkah ini kita lakukan. Tapi karena fokus kita misalnya di kelas desain web, fokus kita bukan di membangun aplikasi, tapi kita mengenali bagaimana membangun front end-nya, saya lewati langkah itu. Tapi bagus kalau setiap aplikasi yang kita bikin, kita lakukan langkah ini. Ya, perintahnya adalah ini, npm init min y. Min ya, min y. Oke, ini adalah inisialisasi, ya, kita seolah-olah ngasih tahu sama Node.js bahwa folder ini itu isinya adalah aplikasi. Ya, maka dia akan memberi tanda seperti ini. Min y artinya semua jawaban yang akan muncul itu akan kita jawab yes. Oke, yang mana yang saya bilang dia beri tanda, Node.js akan membuat ini, package.json. Ya, lihat dia bilang name praktikum 9, enggak keren ya namanya, mestinya aplikasi apa gitu ya. Udah, saya biar nih namanya praktikum 9 saja. Nah, kita belum tahu juga aplikasi apa yang kita mau buat. Oke? Nah, ini package.json jangan hilang ya. Package.json jangan hilang karena ini seolah-olah metadata, ya, metadata dari aplikasimu. Jadi ini adalah identitas, ini adalah petunjuk. Ya, semua sistem, semua yang dibangun itu ketika kita mau deploy kemana, nanti ini jadi penting gitu. Ya, mau tulis namamu di sini author boleh, mau tulis ini jangan diganggu dulu, nanti sebentar ini ada gunanya, ya. Itu. Kemudian main programnya index.js, namanya, versinya, ya. Ini semuanya adalah identitas dari aplikasi kita. Jadi setiap kali membuat aplikasi baru, jalankan perintah itu, ya. npm init min y. Kalau mau jawab satu-satu pertanyaannya, ya boleh dihilangkan yang min y-nya. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita siapkan, ya. Oh ya, karena kita ini sistemnya, ya, karena ini yang kita bangun ini adalah server, ya. Yang kita bangun ini adalah server. Jadi server itu harusnya running terus, gitu, ya. Nanti saya kasih lihat gini ya. Server. Saya bikin satu program ya. Saya bikin satu namanya server JS. Ya. Saya bikin server JS ini new file ya, sorry. New file. Saya bikin file namanya server.js. Kayaknya ini udah pernah ya saya demokan ya. Oke, ini adalah script JavaScript, ya, katakanlah isinya cuma log saja, log, console log, server is running, ya. Oke, nah kemudian ini adalah file JavaScript, isinya cuma ini dulu, ya. Kemudian saya tambahin di package JSON-nya, saya tambahkan script, ya. Saya tambahkan script, koma di sini. Script-nya saya kasih nama start. Ya. Saya kasih nama start, kemudian perintahnya adalah not server. Benar, nggak salah? Ya, ini kan Pak sebenarnya, sama dengan kalau saya jalankan begini. Ini saya save dulu. Kalau saya jalankan begini di konsol ya, misalnya begini, not server. Nah, ini jalan. Ya, server is running. Ya, ini perintah. Nah, start
ini adalah script pengganti. Jadi saya tidak usah ketik node server, saya ketik saja begini, npm run start. Ini sama efeknya. Ya, sama efeknya. Lihat, node server, artinya saya jalankan JavaScript melalui node dari file server.js. Ya kan? Dari server.js. Yang kedua, saya jalankan dari script. Script-nya dalam package JSON. Nah, ini nanti yang akan kita running kalau kita sudah deploy, ini yang dieksekusi, bukan perintah yang atas, bukan node server, tapi npm run start. Ya, ini fungsinya belum jadi server. Ini cuma output biasa kan? Ini belum jadi server. Nanti kalau dia sudah jadi server, ini nanti standby terus gitu. Dia tidak akan kembali ke prompt ini. Ya, dia tidak akan kembali ke prompt ini. Tidak kembali ke entry ini seperti ini. Ini kan kita bisa ngetik nih di sini nih. Ya, tak? Tapi kalau server ini sudah berfungsi sebagai server, benar-benar berfungsi sebagai server, maka dia tidak akan keluar karena dia harus server itu harus standby, harus listen. Ya, harus listen. Jadi dia nggak boleh mati. Ya kan? Dia nggak boleh mati, server itu nggak boleh mati. Jadi kalau servernya mati ya berarti dia nggak bisa menerima request. Ya, gitu. Nah, tapi ketika kita masih dalam mode apa lagi? Dalam mode edit ya, dalam mode development ya. Kan program mungkin termasuk server JS atau file-file JavaScript lain yang dipanggil dari server JS. Itu mungkin sedang dalam perubahan gara-gara kita masih ngetes, masih ngedit, masih ngoding gitu ya. Nah, setiap perubahan itu tidak akan berefek sebelum server di restart. Ya, sebelum server di restart. Jadi ketika kita melakukan perubahan, servernya harus di stop dulu, baru kemudian di start lagi. Kita lihat lagi efeknya, benar apa enggak, error apa enggak. Kalau misalnya masih error atau ada penambahan lagi, ya kita edit lagi, stop lagi servernya, lalu kemudian start lagi, dan itu pekerjaan yang cukup membosankan. Ya, maka di awal kita siapkan perintah ini. Atau sebentar itunya. Kita bikin dulu satu contoh, kita selesaikan dulu fungsi servernya ya. Kita selesaikan dulu fungsi servernya. Bentar. Tadi saya katakan kita akan menggunakan framework. Ya, kita akan menggunakan framework supaya pengembangan web service kita menjadi lebih sederhana. Ya, kalau tidak dia bakal jadi rumit. Walaupun semakin kompleks layanan yang kita sediakan di web service kita, kodenya juga makin rumit. Ya, gitu. Jadi sebagian kode kita serahkan pada framework. Tadi saya bilang kita mau pakai framework yang namanya Hapi. Ya, jadi kita install dulu. Installnya begini, npm install /happy. Ini dari reponya Node. Ya, npm install happy. Kita nginstal servernya. Tunggu. Pastikan kamu online ya ketika jalankan ini karena ini dari download. Nah, sebentar, perhatikan di sini ya, sambil nunggu perhatikan di sini. Tuh. Ya. Ada node modules, ada package log. Ya. Nah, karena tadi kita sudah init, ingat ya, karena tadi kita sudah melakukan inisialisasi, maka dianggaplah bahwa folder Praktikum 9 ini menjadi folder project.
Jadi ketika ada modul yang kita tambahkan, misalnya tadi Happy, ya, tadi kita baru install Happy, 0 vulnerabilities, jadi tidak ada masalah. Kemudian 30 package diinstal, terinstall selesai, ya, dan itu terinstallnya di dalam sini, not modules. Lihat ya. Ya, itu. Jadi modul yang kita install itu khusus untuk aplikasi kita. Ya, nanti kalau kita bikin aplikasi lain, dia bikin pasang modul yang berbeda, ya beda lagi gitu. Itu. Ya, jadi ada di sini, jangan diganggu. Ini adalah script yang siap pakai, yang tinggal kita pakai, tinggal kita panggil. Ya, itu. Sehingga nanti program kita memang agak bengkak gitu. Ya, karena ini cukup besar nih. Ini kalau kita buka, ya, tapi inilah library yang akan membantu kita untuk mengembangkan aplikasi kita. Ya, nah sekarang kalau kita mau ngecek apakah ini sudah terinstall, kita ceknya di sini di package.json. Ya, ini ada tambahan. Lihat ada tambahannya. Ya, ini tambahannya, dependencies. Ya, Happy sudah terinstall versinya 20.2.1. Ya, jadi ketika ada modul yang kita tambahkan, nanti di sini nambah lagi nih dependencies-nya. Artinya aplikasi kita yang dicatat di dalam package JSON ini itu mencatat bahwa aplikasi ini butuh ini, butuh ini, butuh ini dalam list dependencies. Ya, dalam list dependencies. Ini adalah daftar library yang sudah tersedia, yang sudah terpasang dalam aplikasi kita. Terpasangnya di mana? Adanya di dalam node modules ini. Jadi ini jangan diganggu. Ya. Oke, kita sudah install framework servernya. Sekarang kita bikin servernya. Ya, kita bikin servernya. Saya hapus mini, ya. Atau biar Mi kita taruh di bawah. Taruh di bawah. Sebentar kita pakai. Oke. Nah, untuk bikin server kita buat begini, const init, ini variabel sama dengan async. Nah, ini yang membuat server itu menunggu. Ya, async. Kemudian ini function, kalau begini namanya function tanpa parameter. Nah, lalu kita bikin servernya, const server sama dengan nggak masuk. Ini harusnya otomatis. Ini harusnya otomatis, dia bisa baca. Nggak apa-apa. Saya tambahin manual dulu ya. Const Happy sama dengan require ini ada, ini dia. Oke, slash sorry, ini dalam string. Dia error karena ini dalam string. Oke, ini menunjukkan bahwa kita membuat sebuah variabel Happy, ya, yang membutuhkan atau mengimport. Ini sama dengan perintah import sebenarnya di beberapa bahasa. Ya, ini import Happy. Kalau kita pakai format yang lain ya. Tapi udah gini aja. Ini adalah sama perintahnya import. Jadi library Happy itu sudah ada di dalam sini, ada di node modules. Ya, Happy, kemudian Happy-nya ini gitu ya. Jadi kita ngambil library-nya dari sini. Ini perintah untuk ngasih tahu bahwa kita membutuhkan library Happy. Dengan catatan library Happy sudah terinstall. Oke. Nah, ini lanjut, ini merah karena belum selesai ya. Server sama dengan Happy server. Nah, server, ini function. Parameter ya. Parameter. Kita kasih tahu portnya berapa. Portnya
5.000 misalnya, 5.000, hostnya, karena kita nggak punya server, jadi hostnya adalah local host. Dia string local host. Jadi ini ini adalah parameter dari server kita. Jadi kita membuat server baru dengan happy, ya, happy.server, parameternya portnya 5.000, hostnya localhost. Ya. Nah, sekarang kita jalankan servernya dengan perintah ini. Await ini yang bikin dia. Sorry, tadi bukan. Kalau dia async, maka dia harus dipanggil dengan await. Ya, ini yang bikin dia standby. Server yang dimaksud adalah ini. Tunggu, ini bukan ini ya, salah. Aja. Server dot start. Oke. Sorry, ini harusnya dalam sini. Ini harusnya dalam sini. Dalam sini ya. Jadi dia berada dalam blok ini. Oke. Kalau mau disebutkan, kita sebut begini. Server is running on ini template pakai backtick. Ya, jangan pakai ini, sorry. Kita pakai backtick. Kenapa pakai template? Supaya kita bisa masukkan variabel, ya, bisa nyisip begini. Ini ya. server.info.iri. Ya. URL. Oke. Nah, sekarang ini sudah, insya Allah kalau nggak ada kesalahan, mudah-mudahan nggak ada, saya lihat nggak ada error secara penulisan. Ini kalau udah dijalankan, maka dia menjadi sebuah server yang standby. Ya, coba kita jalankan. Kita bisa jalankan pakai node server atau pakai yang tadi, yang pakai npm run start. Ya. Nah, sekarang saya jalankan begini, npm run start. Enter. Tunggu, what's wrong? Ini nggak jalan. Sorry, kurang perintahnya. Kurang perintahnya, ini nggak jalan, nggak ngapa-ngapain. Ada perintah ini, sorry. Ini ya, ada perintah ini di bawah. Ini dipanggil nih. Ini kan function. Ini tadi nggak dipanggil. Oke, saya jalankan, terus npm run start lagi. Ups, ada error, ada errornya, bentar. Errornya di mana? Not server. Oh, telah digunakan ya, address already in use. Jadi kita nggak bisa pakai lagi 5.000. Kok? Oh ya benar, saya lagi ada program yang jalan. Ya, saya harus ganti portnya kalau gitu. Nggak bisa, ini nabrak. Ya, localhost 5.000, port 5.000 itu sudah kepake. Ya, ada program yang sedang saya coding dan itu masih jalan, saya enggak matikan. Oke, kalau gitu saya ganti ya. Saya ganti ini mati ya. 5.000 saya ganti jadi 5.500. Ya, port itu ada 65.000. Jadi kita bebas saja pakainya, tapi jangan pakai di bawah berapa ya, yang pokoknya banyak yang sudah kepake, misalnya HTTP itu 80 ya,
DNS itu 25, email itu 10, seperti itu. Ya, nah kita pakai nomor-nomor port yang atas-atas, ya di atas 5.000 itu aman. Nah, ini tadi masalahnya nabrak ya di localhost 5.000 ada yang pakai, jadi saya ganti aja 5.500. Oke, kembali ke sini saya jalankan ulang. What's wrong? Aduh. Nah, tahu salahnya? Tahu salahnya kenapa error? Belum di-save kayaknya, Pak. Ya, betul. Belum di-save. Thank you. Belum di-save. Betul. Tandanya ini ya. Ini lihat belum di-save ya. Jadi dia masih baca yang 5.000 tadi. Save. Jalankan lagi. Oke. Ya. Service running on HTTP localhost 5.500. Dan lihat, ini tidak kembali ke prom. Ya, tidak kembali ke sini. Tidak kembali ke sini. Ya, tidak kembali seperti ini. Ini berarti kita tidak bisa masukkan perintah apa-apa karena bagian ini udah diblok sama masih sedang menjalankan program. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, gitu. Terus gimana, Pak? Oh, kalau soal terminalnya gampang. Ya, tinggal kita buka lagi plus di sini. Di sini sekarang ada dua, satu node, satu PowerShell ya. PowerShell yang ini sama seperti terminal yang tadi, tapi belum kepake. Ini lagi bebas. Nah, tapi yang node ini kepake. Ini nggak bisa dikutak-atik. Ya kan? Paham sampai situ ya, supaya nggak bingung. Nah, yang saya maksud adalah ketika misalnya saya melakukan perubahan di sini, ya, ketika saya melakukan perubahan di sini, misalnya runningnya ini R-nya huruf kecil saja, misalnya server is running. Ya, itu. Ini perubahan ini saya simpan, itu tidak akan berdampak pada server yang sedang running. Cindy yang tadi 5.000 bisa karena di komputernya Cindy tidak ada program lain. Ya, di komputernya Cindy tidak ada program lain yang pakai port 5.000. Ya toh, di saya ada. Ya, di saya ada. Bentar, saya kasih lihat. Ini lagi running, Cindy. Ya, ini lagi running. Ini yang pakai 5.000. Ini programnya, ini pakai HP loh. Kencang codingnya banyak juga. Ini saya lagi mau lulus kelasnya di coding nih. Ini tugas. Ya, saya lagi kerja tugas juga. Ya, dan ini lagi pakai port 5.000-nya. Ini lagi jalan, server berjalan pada port 5.000. Ya, makanya saya di sini nggak bisa pakai 5.000. Ya, nggak bisa pakai 5.000. Jadi kalau kalian pakai 5.000 ya jalanlah, karena nggak ada port lain, nggak ada yang pakai kan. Tapi di saya nggak bisa, jadi saya mesti ganti port. Intinya sama, yang penting alamat portnya fix gitu kan. Oke? Jelas ya? Nah, kembali ke masalah bahwa apapun perubahan yang saya lakukan di sini, itu tidak berdampak pada port yang sedang jalan. Sorry, pada server yang sedang berjalan. Jadi perubahan-perubahan itu baru bisa kita baca, baru bisa efektif kalau servernya di stop dulu, baru kemudian di start lagi. Ya, jadi ini di stop dulu, saya Ctrl C untuk stop. Terminate, yes, enter. Ya, baru saya start lagi. Jalan lagi. Lihat, ya, ini membosankan. Ya, kenapa? Karena kita akan membuat kode ini berulang kali kita merubah di sini, dan ini harus kita restart ulang-ulang. Yang penting kalian ingat di sini adalah ketika kalian merubah apapun pada server, itu akan berdampak, tidak akan berdampak sampai servernya di stop kemudian dijalankan lagi. Maka sebaiknya server itu dijalankan dengan mode daemon. Ya, mode daemon. Maka di sini ada
ada library, ya, saya pindah ke PowerShell-nya. Ada library yang bisa kita pasang. Ada library yang bisa kita pasang untuk supaya servernya bisa jalan terus. Ya, ketika ada perubahan, dia restart lagi otomatis. Ya, caranya gini. Kita install aplikasi ini. npm install, bukan install aplikasi, install modul, ya, library. Jadi dia nanti akan masuk ke modul, masuk ke node modul. Jadi tadi kita sudah install pertama Happy, ya. Kedua ini, ya, baru dua ya. npm install, namanya nodemon, ya, min save, ikut aja dulu. Oke, npm install nodemon. Ini adalah node versi daemon, ya. Versi daemon itu dia seperti apa ya, gaib. Jadi dia jalan di latar belakang. Oke, ini saya enter, install. Tunggu, pastikan online karena dia akan download. Nanti ada di sini dia. Oke, oh nggak masuk sini. Rupanya dia masuk di globalnya. Nggak masuk sini. Nah, sekarang kita pakainya begini sekarang. Ya, kembali ke package JSON dulu. Kembali ke metadata project kita. Ini sekarang kita ganti dengan nodemon. Ya, kita ganti dengan nodemon. Saya simpan. Ya. Nah, sekarang saya kembali ke sini, ya, ke terminal yang sebelah tadi yang lagi running. Mau nggak mau, ini harus kita stop dulu. Ya, di stop untuk yang terakhir kali. Yes. Ya, setelah itu dia di start dan tidak perlu di stop restart lagi, tidak perlu di restart lagi. Saya jalankan, lihat ini. Kalau saya jalankan npm run start, berarti dia panggil ini ya. Dia panggil start, dan start ini memanggil nodemon server. Server ini adalah server JS. Gitu ya. Oke. Sekarang kita punya server berjalan di nodemon. Memang dia masih blocking ya, karena di sini dia masih standby di sini, jadi nggak bisa dipakai. Tetap kita pakai terminal kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi ini sekarang kita nggak perlu stop. Contoh, saya ngedit apa ya di sini? Ya, contoh. Saya tambahin perintah di sini, log web services, web 211 web services gitu ya. Saya tambahin judul aja, title gitu. Nah, sekarang ini belum di save. Sekarang saya save. Perhatikan di bawah ya. Perhatikan di bawah ya. Ini saya save. Oke. Ya. Ini sudah tampilan baru, nodemonnya langsung restart. Begitu ada perubahan di sini, ada save di sini. Ini kalau saya save, Ctrl S. Ya, ini langsung restart. Jadi pekerjaan kita sudah lebih mudah. Ya, pekerjaan kita sudah lebih mudah. Jadi kita mau bikin apa sekarang? Lanjut dengan fungsi servernya. Ya, ini package JSON-nya bisa kita lipat dulu. Nanti kapan-kapan kita mau ngedit lagi, baru kita edit. Saya lipat dulu, tutup dulu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke server JS. Lanjut bikin project-nya. Ini berarti server kita sudah jalan. Ya, sudah jalan. Ini kalau, oh ya, bagaimana membuktikan bahwa dia sudah jalan? Kita bisa buka ini, Postman, ya, atau buka browser. Buka browser, ya, localhost
5.500. Kalau kalian pakai 5.000, pakai 5.000 ya. Ini saya contoh, pakai 5.500. Oke, ada nih status code 404. Kenapa? Memang nggak ada apa-apanya. 404 itu artinya not found. Ya, tidak ada file, tidak ada resources. Ya, gitu. Ini sudah, kita punya server itu sudah melayani. Tapi kebetulan dia belum punya apa-apa untuk diberikan. Maka dia bilangnya not found. Begitu juga kalau kita ngaksesnya dari Postman. Ya, localhost portnya 5.500. Sama, ya, status code-nya 404, errornya not found, message-nya not found. Tapi ini sudah respons dari server, artinya server kita sudah jalan. Hanya dia nggak punya apa-apa untuk diberikan. Oke ya? Pak, Ya. Kenapa? boleh lihat kita punya coding yang di flashcode tertinggal, Pak. Ini? Oh, kecepatan ya, kita, Iya, sorry. Pak. Nodemon tidak jalan. Apanya yang nggak jalan? Coba cek dulu kodenya. Nodemon server, toh, Pak. Sudah install? Sudah ini? Install ya, tadi yang di PowerShell. Iya, npm install nodemon min save dev. Iya. Kalau ada yang butuh, saya copy ke ya. Sudah saya install, Contoh Pak. pas. Terus saya ketik nodemon server, tapi tidak jalan. Ini Error. muncul akhirnya begini ya, null vulnerabilities, artinya nggak ada masalah. Iya, Pak. Iya, ya udah, berarti udah jalan. Terus package JSON. Package JSON, cek package JSON-nya ini, Ji. Ini yang diedit. Tadi not di sini kan? Ganti jadi nodemon. Iya, Pak. Udah. Sudah, Pak. Udah. Nah, sekarang tinggal dijalankan. Di sini, di tadi yang ini ya, saya memberikan ini. Yes. Ini tadi yang npm run start sama. npm run start. Ini kan npm run, itu berarti kita manggil salah satu script di sini nih. Ya, yang ini tes boleh dihapus karena kita nggak pakai untuk saat ini. Ya, kemudian start ini adalah memanggil nodemon server. Server itu adalah server JS ini. Error, Pak. Error. Errornya apa? Modul not found. Modul not found. Modul apa yang dia bilang not found? Banyak, Pak, ininya errornya. Coba saya lihat dulu kopinya. Saya stop sharing ya. Yang lain gimana, aman? Ini, Pak. Coba npm start. npm run.
Good. No daemon server. Coba scroll sedikit ke atas. Lagi. Op. No demonya gagal install. Coba naik lagi. Op. Tunggu. Turun dikit. Ya. Coba lihat server JS-nya. Oke. Coba ulang npm ini. Ulang yang tadi yang npm run ini. Run start, Sorry. Pak. Yang bukan yang di chat, ada di chat. Ada di chat. npm install. Iya, itu. Di sini, Pak. Iya, di terminal. Error. What happened? Di sini tadi terinstall, Pak. Ini. Tapi buktinya nggak jalan. Iya, Apa Pak. ya? Coba kalau kau jalan, tapi sama kan itu sama terminalnya. Praktikum pweb 2. Lah itu kau kan bukan di folder situ. Tutup dulu terminalmu. Semua. Ini juga, Pak. Iya. Oke, coba buka terminal baru, kau masuknya kemana? Nah kan? Iya. Terus coba npm run start. Masih, tunggu dulu. Itu salah di mana ya? No daemon. Coba lihat JSON-mu. Package JSON-mu. Ke atas, oke. Praktikum coba. Praktikum 9. Coba ulang npm run atau npm install-nya yang not tadi. npm install. Yang ini, Sama Pak. atas. Coba ulang. Oke. Sekarang coba npm run start. Tuh. Berhubungan sama Node.js, Kak, Pak? Iyalah. Coba kalau not saja ganti tuh, kau punya package JSON, ganti not saja. Itu jalan nggak? Oke, save. Bukan. npm run. npm run. Start. Jalan ya. Berarti not, apalagi namanya? Not, no demonnya yang gagal ya. Saya nggak tahu apa masalahnya. Berarti kan nggak bisa pakai no demon, mestinya itu terus. Jadi kalau ada perubahan, Ctrl C, yes, baru npm run start lagi. Untuk sementara gitu ya, sambil saya cari apa masalahnya, no demonnya nggak mau terinstall. Oke, Pak. Ya, gitu aja dulu. Oke, yang lain aman?
Ada dua kemungkinan sih, yang nggak ngomong-ngomong itu nggak bikin atau apa lagi? Memang aman. Oke, intinya no daemon itu hanya untuk bantu kita supaya ketika kita melakukan perubahan di script kita, maka perubahan itu bisa langsung efek, ya, bisa langsung efektif karena karena servernya langsung restart. Itu Ji. Tapi kalau misalnya ada masalah seperti Cindy, ya terpaksa pakai manual dulu, pakai Node saja. Ya. Oke? Nanti kita cari tahu apa masalahnya. Saya jalankan sekarang npm run start lagi ya. Tadi saya Ctrl C, saya matikan. Salah, bukan di sini. Sini. Saya pakai yang ini. Ya, run start. Oke, sekarang servernya udah running lagi. Ya, mudah-mudahan yang lain nggak ada masalah ya, kecuali tadi Cindy no daemonnya yang nggak normal. Saya cari tahu dulu kenapa tuh no daemon. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau membuat web service, tadi kan server kita udah bisa respon nih. Ya, cuma responnya bilang, maaf saya nggak punya apa-apa, gitu ya. Ini artinya kayak gitu dia. Maaf saya nggak punya apa-apa. Ya, so kita mesti buat supaya dia punya apa-apa gitu. Kita mesti bikin sesuatu yang bisa dia berikan kepada kliennya. Nah, itu tergantung project kita apa. Ya, tergantung project kita apa. Kita mau bikin apa sih sebenarnya? Sampai detik ini saya belum tentukan projectnya. Oke, buat contoh saja, kita mau bikin aplikasi untuk to-do list. Misalnya, tahu to-do list daftar pekerjaan yang harus kita kerjakan hari ini, daftar pekerjaan yang harus kita selesaikan dalam waktu kapan, gitu ya. Gitu. Jadi, kita mau bikin daftar to-do, ya, apa yang mau kita kerjakan. Gitu ya. Supaya jelas nih apa yang kita mau bikin buat contoh. Oke. Nah, kita bikin proses ininya dulu atau gini dulu. Saya masuk ke bentar ya, saya bagian mana yang mau saya demokan. Oh, ini aja dulu. Kita lihat dulu apa sih yang mesti kita buat ya kalau kita mau membuat. Tadi kan saya bilang ini dia cuma merespon tapi nggak punya apa-apa. Ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan supaya dia bisa punya apa-apa? Pertama, kita mesti tentukan root istilahnya. Jadi kalau di sini saya kasih parameter misalnya, ya, saya kasih parameter apa? Ya, misalnya saya kasih parameter di sini hello, ya, maka dia akan membalas dengan hello, ya, gitu. Jadi saya ngedit di sini di server. Tutup ini package JSON. Saya biasakan tutup ya, karena jangan sampai kita melakukan perubahan di sini yang nanti bikin dia error. Jadi file yang tidak kita butuhkan, kita tutup dulu. Nah, sekarang di sini saya akan membuat satu dulu root. Ya, saya bikin di sini. Jadi ini taruh paling bawah ya. Taruh paling bawah. Ingat bahwa ini satu function. Kalau begini modelnya ini satu function. Saya bikin server.root
Ini pemanggilan function. Oke. Sudah dengan ininya. Ya. Kemudian metode. Ada yang ingat ada berapa metode yang bisa kita lakukan buat pada web server? Ada banyak, tapi yang paling sering apa? Ada yang ingat? Kalau ingat, coba tulis di chat. Halo? Halo? Yang ingat metode yang bisa kita pakai untuk web service? Bukan bisa, banyak. Kalau bisa itu banyak. Ya, tapi yang biasa atau yang paling umum digunakan web service. Seingat saya pernah kasih informasinya. Ada yang ingat? Get, oke. Lagi? Post. Right, apa lagi? Get, post. Halo, aku menunggu. Delete, put, patch. Oke, yang paling sering kita pakai ya. Sebenarnya gampangnya kalau punya Postman, ya buka aja nih. Nih, ya. Get, post, put, ada patch, delete, copy, head, option, link, dan seterusnya. Ada banyak. Tapi yang lazim kita pakai, get, ketika kita mau ngambil data, ya. Post itu ketika kita mengirimkan, ya, memberi data ke server, mengirimkan data ke server. Lalu put biasanya dipakai untuk merubah. Biasanya, tapi nggak ada keharusan. Kita mau merubah dengan post juga boleh. Ya, put kalau umumnya sih put itu dipakai ketika kita melakukan editing. Ya, post itu ketika kita memberikan data baru seperti itu. Walaupun sebenarnya tidak ada keharusan seperti itu. Kemudian delete kalau kita mau menghapus. Ya, jadi yang paling umum dipakai itu get, post, put, dan delete. Oke. Nah, sekarang kita mau coba dengan get. Satu aja dulu. Ini belum get ngapa-ngapain ya. Udah get tapi belum ada. Nah, saya mau coba. Kalau kita get hello misalnya, maka dia akan ngasih kita apa? Ya, server akan ngasih kita apa? Ini klien ya. Postman itu klien. Nah, kita kembali ke server. Tadi saya sudah bikin di sini. Ya, saya sudah bikin di sini. Metodenya apa? Ya, pertama saya mau metodenya get. Buat contoh. Ya. Kemudian path. Ya. Path. Path-nya apa? Kita tulis begini. Kalau slash berarti ini. Ya, kalau slash berarti seperti ini, slash langsung root-nya gitu, enggak ada apa-apanya gini ya. Ini slash. Ya. Nah, misalnya
Ini saya, oke, saya bikin yang slash, koma, kemudian, wah ini kayak udah jadi gangguan ini. Root, ya. Root-nya kita mau kemana nih handlernya, ya. Handler, kita bukan root tapi handler. Function. Ini kalau gini function ya. Nah, kalau dia get tanpa, ini saya pindah ke bawah jauh-jauh ya, supaya tidak keganggu. Karena ini sudah fix, ini tidak akan berubah. Ya, get slash artinya ini sama dengan ini sama dengan statusnya get slash, ya, tidak ada apa-apa. Kita mau jangan 404 dong, kita mau kasih misalnya begini, return, hello. This is your web services. With happy. Ini contoh aja. Ya. Nah, ini saya simpan. Perhatikan di sini. Saya simpan, maka dia langsung restart kan? Ya. Kita tes di Postman. Saya send ini. Ya, sama ya. Nggak berubah, send. Ceng, kita dapat resultnya. Hello, this is oh kurang nih. This your web services with happy. Ya, berarti dia sudah tidak miskin, ya, dia sudah punya sesuatu, minimal salam. Ya kan? Tanpa slash. Ya. Tanpa parameter, jadi dia slash aja. Ya, ini sudah, jadi kita sudah bisa memberikan konten, ya, kita sudah bisa memberikan respon sesuai dengan yang kita mau. Garis bawahi, sesuai dengan yang kita mau. Bagaimana kalau sesuai dengan yang user mau? Ya, contoh, saya bikin begini, hello, ya, terus nama saya misalnya. Terus nanti dia balasnya, halo, nama saya. Gitu ya. Nah, ini kalau begini berarti kita sudah menggunakan parameter. Ya, kalau gini berarti kita sudah menggunakan parameter. Ini berarti kita sudah ada pengiriman data. Boleh nggak kita pakai POS? Biasanya POS itu kita pakai kalau dia berdampak sampai ke database. Ya, sampai ke database. Jadi data yang kita kirim itu akan disimpan ke database. Tapi kalau dia cuma mau menampilkan pesan saja, ya mungkin tetap get nggak apa-apa. Ya, kalaupun dia tidak disimpan di database, pasti tidak ada data sensitif yang kita kirim di sini, gitu. Ya kan? Ingat ya bedanya get sama POS. Kalau POS itu data-data yang sensitif itu, kalau get dia tampil di sini. Ya, kalau POS dia harus kita titipkan di dalam body. Ya, nah, saya mau bikin begini, hello Sofyan misalnya. Sofyan ini nama, ya. So, ini kalau saya kirim begini send, dia bilang nggak ada request, dia nggak bisa melayani request seperti ini. Kenapa? Karena kita belum bikin. Ya, kalau kita mau bikin, kita bikin lagi, ya, koma. Artinya list ini list ya, ini perhatikan begini ya, itu kayak begini formatnya sebenarnya, function, supaya kalian nanti tidak salah tulis, function, kemudian ini parameter ya, parameternya objek gitu ya, parameternya objek, kemudian objek 1, objek 2, objek 3, dan seterusnya. Ya, jadi format ini sebenarnya begini. Jadi server root ini, method ini sebuah objek.
Ya, ini sebuah objek. Method, path, handler gitu. Tunggu, kalau saya mau bikin metode baru, kalau ini baru satu, ya. Kalau kita mau bikin metode yang kedua, kita mau bikin rute yang kedua, maka ini hanya bisa satu rute. Kalau kita mau bikin rute yang kedua, ini kita bungkus dulu. Ya, ini kita bungkus dulu, sorry, komanya bukan di sini. Perhatikan ya, format ini ya. Ya, ini seperti ini, tapi untuk satu rute. Ya, satu rute slash saja, ini rutenya nih, path. Ya, nah kalau kita mau dia rute kedua, ini kita bungkus dulu. Seperti ini. Ya, kita bungkus dulu seperti ini. Biar rapi, ini kita enter turun. Ini juga enter, supaya rapi ya. Nanti kita gampang ngeditnya juga kalau dia rapi. Nah, ini kalau saya save, dia langsung rapikan begitu ya. Ya. Nah, ini ada error karena ada coret-coret di sini yang apa? Ini saya kasih jadi begini deh. Ya. Ini dia anggap aneh gitu, makanya dia error. Saya save, udah, masih ada yang salah, apa yang kurang? Unexpected token, oh ya, ini bungkusnya array. Maaf, salah. Ini bungkusnya array. Array itu kurung siku ya. Kurung siku, jadi saya ganti bukan objek. Ini. Jadi kalau array itu begini. Kalau array itu kurung siku. Ini. Ya, biar kamu nggak bingung. Itu di JavaScript dasar. Ini ya. Nah, array berarti kita bisa bikin begini lagi kan? Kita bisa bikin lagi begini. Ctrl C. Gitu ya. Ya, jadi dalam satu array ada ini objek 1, ini juga objek 1 gitu ya. Objek 1.a, objek 1.b. Gitu. Nah, intinya ini adalah satu elemen objek, satu objek di dalam sebuah array. Jadi array ini berisi dua objek. Gitu ya. Nah, sekarang ini array, tandanya array. Ya, lalu yang ini adalah objek pertama. Kenapa kita harus rubah formatnya seperti ini? Karena kita mau buat root kedua. Kalau ada root kedua berarti paling gampang sih begini. Saya mudah-mudahan tidak kecepatan ya. Adakah yang berteriak kecepatan? Tidak ada, Jik. Ini saya duplikat saja. Caranya duplikat, Shift Alt panah bawah. Ya kan? Gampang kan? Ya, Shift Alt panah bawah. Kemudian kita atur di sini bagaimana supaya sesuai dengan path yang kita mau. Tadi path-nya kita mau di sini kan. Path, hello, kemudian Sofyan. Sofyannya mau diganti-ganti, misalnya bisa. Ya, gitu. Jadi, saya bikin path-nya begini. Salah. Hello. Hello ini bisa, ini kalau begini berarti fix ya. Hello ini berarti fix. Tidak bisa kita rubah, jadi ini memang statement-nya. Ya, ini memang statement-nya. Ini kita anggap aja perintah gitu ya. Ya. Kemudian masukkan datanya, ini parameter. Parameternya kita tulis begini. Ya, misalnya nama. Kita ya, jadi habis kata hello, hello-nya fix. Ini berarti kalau di sini bilang hello, maka di sini harus bilang hello juga gitu. Ya. Di sini harus bilang hello juga. Terus kalau misalnya di sini saya bikin apa? Di sini
Di sini saya bikin bukan nama, misalnya saya bikin begini, Sofyan. Ya, itu berarti harus seperti ini. Ya, setiap saat kita menggunakan request ini harus hello Sofyan, hello Sofyan. Nggak bisa diganti Sofyannya, nanti dia not found. Ya, contoh seperti ini ya. Ini. Gini ya. Saya bilang begini, hello Sofyan. Apa yang salah? Oh sorry, ini tidak ada komanya. Ini kan koma ya. Perhatikan format ini ya. Ini objek, koma, objek, koma, objek, koma. Tadi komanya tidak ada. Save. Udah, normal. Nah, sekarang lihat. Saya bikin dua pad. Yang pertama slash, yang kedua adalah hello Sofyan. Ya, ini berfungsi. Ya, ini berfungsi. Kalau ini saya kirim, send, dapat hello Sofyan. Tapi ini tidak bisa kita ganti. Nama ini tidak bisa kita ganti. Ya, karena ini dianggap fix sebagai path. Ya, ini dianggap fix sebagai path di sini ini. Jadi kalau misalnya ini saya ganti mau nama lain misalnya. Nama lain misalnya di sini saya ganti Franz. Ya, ini nanti dapatnya apa kira-kira? Apakah keluarnya hello Franz? Halo? Apa keluarnya nih, Pak kita? Kalau tidak, apa dong? Not found, that's right, Melissa. Ya, kenapa? Dia tidak kenal path hello Franz. Send. Not found. Nggak ada path hello Franz. Di sini ada dua path, ya. Di sini ada dua path sekarang, ada dua root, ya. Satu slash, satunya hello Sofyan, nggak ada hello Franz. Gitu ya. Jadi nggak bisa lain. Kalau kita nulis begini ya nggak bisa lain. Ya. So, bagaimana supaya kita bisa ganti namanya? Ini kita ganti. Jangan langsung nama di sini, kita bikin sebagai parameter. Misalnya nama. Ya. Lalu parameternya kita tangkap. Oh, misalnya. Ya. Parameternya kita tangkap. Bentar. Parameternya, lihat, di sini ada nama. Gitu ya. Kemudian, handlernya itu kan ada parameternya request. Jadi nama itu sebenarnya dititipkan ke request ini. Ya, dititipkan ke request ini. Saya tunjukkan ya. Lihat, saya bikin begini. Log, ini contoh aja ya. Log request. Request.params. Ya, parameter. Ini saya cuma mau tunjukkan, nanti dia muncul di bawah sini nih. Ya, saya, atau udah langsung aja. Kalau kita mau dapat parameternya, jangan dipakai itu, kita langsung baca begini. Const, kita bikin variabel ya, definisi variabel baru namanya name, nama ya. Kenapa pakai objek? Karena siapa tahu request-nya nanti lebih dari satu variabel. Ya, kebetulan ini cuma satu. Tapi kita bacanya dalam bentuk objek begini. Kalau kurung kurawal objeknya. Sama dengan request params. Artinya parameter dari request-nya. Jadi localhost 5500 hello itu adalah request. Diikuti dengan parameter nama. Ya. So, ini bisa kita tampilkan di sini, tapi ini saya ganti jadi template ya. Ini saya ganti jadi template backtick. Ingat template ya, pakai backtick. Ya, kemudian Sofyannya kita panggil dengan parameter. Parameternya adalah nama. Oke, mudah-mudahan bisa ngerti ya. Jadi pertama kita panggil dulu,
karena di path-nya, ya di roots-nya itu ada hello nama. Nama ini adalah parameter. Ya. Nah, kemudian namanya kita ambil dari request. Ini request. Ya, request.params itu isinya adalah parameter dari request. Ya. Kebetulan cuma satu, kita sebut nama, lalu kita tampilkan di sini. So, kalau ini saya simpan, terus saya pindah ke Postman. Ya, ini sekarang kalau saya enter ini, saya jalankan, saya kirim, maka hasilnya adalah, apakah akan menampilkan friends? Apakah dia akan bilang hello friends? Ayo, kira-kira apakah dia akan menghasilkan hello friends? Ya, kata friends. Kita tes. Send. Betul, dapat hello friends. Ya. Kalau ini saya ganti Melisa misalnya, Melisa. Send. Hello Melisa. Ya. Tapi kalau saya tidak pakai parameter, kira-kira apa hasilnya? Kalau saya tidak pakai parameter, saya kirim tanpa parameter, kira-kira apa hasilnya? Not found. Kenapa not found? Kenapa not found? Bukan, kurang pas, Fakita. Bukan itu alasannya? Kenapa not found? Karena tidak ada namanya, bukan? Bukan itu. Nama Melisa tidak ada, bukan? Tidak ada pet hello, betul Franz. Ya, tidak ada pet yang cuma hello saja. Ya, yang ada petnya sekarang adalah slash hello dengan nama, tidak ada slash hello tok. Ya, tidak ada slash hello tok. Paham maksudnya? Jadi pet yang kita tentukan di sini itu menentukan menentukan bagaimana caranya API kita dipanggil gitu. Ya, ini tidak ada, ini akan not found. Ya, kenapa? Karena tidak ada pet slash hello. Ya, di dalam struktur server kita tidak ada pet slash hello. Yang ada slash dan slash hello dengan nama. Paham ya? Jadi, kalau misalnya ada yang lupa kasih nama, berarti kita mesti siapkan petnya. Saya bikin begini, ini yang saya duplikat. Ya, saya bikin ini hello, terus saya bilang begini, hello. Ya. Gitu ya. Ya, karena tidak ada namanya kan? Ya. Kenapa sama dengan ini? Karena kita tidak perlu request, kita tidak perlu baca parameternya kan? Ya, kita tidak perlu baca parameternya karena ini disiapkan untuk kalau parameternya nggak ikut. Oke, saya save. Terus kita cek. Send lagi nih, hello. Send. Maka dia akan masuk ke rute siapa ya? Lihat, slash hello dengan nama. Itu berbeda. Ya, slash hello dengan nama, itu berbeda. Jadi, bagaimana kita punya API itu bisa diakses, itu tergantung dari bagaimana rute kita desain. Paham sampai sini? Ya.
Jadi bagaimana API kita bisa bagaimana API kita diizinkan untuk diakses itu tergantung dari bagaimana cara mengakses API kita tergantung dari service apa yang kita sediakan di sini. Ini udah menyediakan service nih. Oke? Jelas dulu ya. Ini dalam server. Jadi nanti kalau misalnya banyak pet ya yang kita siapin, ini banyak juga nih di sini. Oke? Ya. Berhubung karena mahasiswaku tinggal 4, tinggal Fakita, Cindy, Franz, sama Melisa. Jadi sesi ini saya akhiri dulu. Kita lanjut nanti siang jam 1.30. Oke? Masih dengan lanjutan dari project ini. Oke ya? Silakan dicoba-coba lagi ya. Kalian bisa bikin pet suka-suka gitu. Nanti sebentar baru kita rapikan. Ya? Oke, untuk sesi ini terima kasih. Kita ketemu lagi sebentar 13.30. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Saya sebenarnya ada panggilan rapat di masjid, tapi nanti saya kabarin kalau jadi rapatnya. Maksudnya rapatnya itu belum pasti. Katanya mau habis duhur. Cuman kelas ini juga harus segera selesai. Nanti saya kabarin ya, jadi apa enggak. Tapi kalian siap-siap saja. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Ya, mudah-mudahan sebentar siang tidak ada halangan. Kita ketemu lagi 13.30. Kalau ada ini, saya kabarin. Terus nanti kamu siap-siap, siapa tahu perlu jadwal pengganti ya. Supaya kelasnya selesai, kalian sudah bisa santai. Santai. Oke, ya. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya pagi ini. Dari pagi sampai siang ini, kita ketemu lagi, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada ya. Kalau nggak jadi rapat di masjid, mudah-mudahan kita bisa lanjut dengan menyelesaikan proyek kita ini. Ya, tadi bilangnya to-do list ya. Oke, sebentar, mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Sampai ketemu siang. 13.30. Pak, Ya, nanti Bapak upload di videonya. iya. Oke, Pak. Makasih. Oke, Makasih. kasih. Makasih, Pak. Makasih.